plan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Hai teman-teman, saya Yodarai Anggawa dari channel Inspirasi Kebaikan Start Your Journey 369. Salam kebaikan dan semoga kebaikan datang dari segala arah. Selamat datang di channel ini dan agar teman-teman mendapat insight yang proporsional agar menonton acara ini hingga selesai. Terima kasih. Kali ini karena permintaan komennya banyak ya, viewernya banyak, saya undang kembali untuk melanjutkan mindfulness talk story-nya Mas Anak Agung, Agung Joni Wahyuda MSI ya, dokter hewan. Kebetulan cerita yang lalu di talk nomor 10 beliau sudah bercerita sampai di Jepang ya. Ternyata Jepang ini adalah negara yang maju secara teknologi, maju juga dari sisi mindfulness ya, peradabannya bagus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi alangkah baiknya kita langsung aja menyapa beli dokter hewan Anak Agung Joni Wahyuda MSI ya, untuk bercerita melanjutkan lagi dengan tema Jepang menguatkan mindfulness seorang dokter hewan. Silahkan. Ya, Suksuma, terima kasih Swastiastu. Selamat sore, selamat siang ya. Luar biasa. Nampaknya apa yang disampaikan digagas oleh Rai ini banyak mendapat peminat ya. Jadi saya berkesempatan untuk bisa melanjutkan cerita Usang ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat saya, buat kita, dan buat adik-adik kita semua. Ya mungkin perlu kita syukuri Tuhan telah Ida Sang Yang Widiwasa telah memberikan jalan kepada saya waktu itu, bahwa di Jepang itu ternyata walaupun sebentar dibandingkan bagi teman-teman yang lain yang mungkin sudah bertahun-tahun di sana, kuliah bertahun-tahun, tapi saya mendapat keberuntungan yang luar biasa. Magang di sana tidak dibebani oleh satu hal yang harus sukses dan sebagainya, tapi saya lebih banyak belajar akhirnya di sana. 1 tahun di sana ada hal yang sangat menarik. Yang pertama yang bisa kita pelajari, bagaimana orang Jepang itu memiliki etos kerja yang sangat luar biasa. Etos kerjanya itu kita bisa ketahui bagaimana struktur informal mereka ketika si A tidak ada, siapa yang menggantikan itu sudah terbentuk dengan begitu kuat. Kemudian pemecahan masalah, mereka juga luar biasa, mereka komunikatif, walaupun nampaknya kalau kita lihat di film-film kan keras, kasar, tidak seperti itu sebenarnya. Tapi saya beruntung juga berada di daerah utara, di daerah Iwate, tepatnya di kota Morioka. Dan etos kerja ini memberikan semangat buat saya sebenarnya, tanggung jawab dan hal yang sangat positif buat saya untuk bisa mengerjakan nantinya apa yang harus dikerjakan sebagai seorang ASN. Kemudian kita melihat dari budaya mereka, kesopanan mereka, tata cara mereka berbicara, kemudian di penghormatan kepada orang lain. Kemudian kalau kita dilihat secara sederhana, ketika kita ada di jalan begitu, bagaimana mereka sopan, saling menghormati. Ketika terjadi perselisihan, misalkan terjadi kejadian, mereka tinggal menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian, mereka kembali ke tempat kerja mereka, rutinitas mereka berjalan dengan baik, semua pekerjaan selesai, dan urusan mereka juga selesai. Itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa buat saya. Kemudian yang menarik adalah religius mereka. Saya kebetulan di sana karena 1 tahun ada dari pertengahan dari bulan April atau Maret itu sampai di Maret berikutnya, itu kan ada kesempatan di sana ada beberapa perayaan. Salah satunya adalah perayaan acara budaya mereka, religius mereka, Shinto, kemudian dan Natal. Nah, saya ada di satu tempat di apartemen di mana keluarga mereka keluarga orang tua asuh di situ sangat luar biasa, sangat baik, dan menuntun kita, mengajak kita untuk mengenal budaya dan religius mereka.
Jadi kalau bicara keagamaan mereka sebenarnya tidak jelas. Saya pernah tanya, apa sebenarnya agama Anda? Saya bilang, ya kalau budaya agama tua kami ya Shinto, tapi saya penganut Kristen juga. Kemudian menurut kami, dan saya bisa rasakan bahwa walaupun mereka tidak jelas budayanya, tapi penerapan penghargaan terhadap manusia, penghargaan terhadap keyakinan mereka kepada Tuhan, kemudian dengan cara mereka, kemudian bagaimana mereka menghormati lingkungan, mereka menghormati hewan-hewan di sana itu sangat luar biasa. Itu akhirnya berdampak, bervibrasi kepada hewan-hewan itu. Kan kalau kita mengenal di Indonesia, anjing dan kucing kalau bertemu pasti bertengkar. Di sana tidak, anjing dan kucing nampaknya mesra mereka. Tikus dengan kucing baik-baik saja mereka, tidak saling ini. Orang-orang kalau anjing anjing liar saya lihat tidak ada, tapi kucing liar itu banyak. Tapi mereka kucingnya juga sopan amat gitu ya. Orang-orang lewat di depan apartemen atau di tempat-tempat umum, mereka orang itu membawa persiapan buat si kucing-kucing yang liaran itu untuk diberikan makan, mereka berikan makan. Kemudian anjing yang mereka pelihara, mereka siapkan membawa sendok, membawa tempat untuk kotoran, mereka jalan, kalau mereka anjingnya beol, mereka ambil. Itu kan sangat luar biasa buat saya, bahwa nampaknya mereka tidak memahami mendalam agamanya, tapi mereka menerapkan begitu baik penghormatan. Ketika saya datang, mereka tanya, Anda Muslim? Oh, kebetulan saya tidak, saya dari Bali. Oke, kalau Anda Muslim, kami siapkan tempat khusus untuk memasak, tempatkan, dan itu semua terjadi. Dan mungkin ini keberuntungan saya di tempat itu. Jadi ini sangat luar biasa. Ini membuat kita jadi sadar negeri kita yang mengagungkan agama, tapi penerapannya begitu masih belum maksimal ya. Mereka yang agamanya juga tidak jelas, tapi mereka bisa menerapkan prinsip-prinsip keagamaan mereka dengan keagamaan secara umum ya. Mungkin cinta kasih itu menjadi hal yang sangat mendasar buat mereka. Dan itu yang menarik buat saya. Jadi ketika saya kembali, ketemu pimpinan, ketemu bupati, ditanya karena seluruh biayanya kan dari Jepang sana. Jadi kita hanya mendapat izin saja. Tentu saya kembali melapor kepada pimpinan bupati. Beliau tanya, apa yang kau bisa tadi? Luar biasa sekali di negara Jepang yang saya tempati ini memberikan pembelajaran yang bernegara juga sangat luar biasa, bagaimana peran pemerintah, walaupun di satu daerah itu hanya ada 3 kakak penduduk, mereka bikinkan jalan, mereka siapkan alat transportasi, mereka siapkan listrik, semuanya berjalan dengan baik. Dan itu sangat luar biasa. Nah, ketika mau pulang, saya sangat surprise di bandara, karena waktu itu kan tahun 2021 tepat 21 September itu kan kejadian WTC ya, Raya masih ingat kita semua. Saya pulang di tahun 2002. Nah, ketika mereka melihat paspor saya dari Indonesia, mereka menginterogasi saya. Karena mereka melihat bahwa kita adalah negara muslim yang besar, tapi ini kan menjadi catatan juga bahwa semua di negara itu melihat catatan seperti itu, tapi mereka tidak kasar, mereka tidak menanyakan dengan benar, dengan baik. Kemudian akhirnya saya didampingi oleh tante itu kayak pendamping, guru pendamping gitu ya, yang mengantar, menjelaskan kondisinya bahwa oke, mereka sangat sopan, dan itu luar biasa buat saya, mereka berikan pelayanan. Nah, pulang dari sana, saya beraktivitas dengan banyak hal yang membuat saya makin berbeda, membuat semakin semangat bahwa apa yang kita lakukan tentu harus jauh lebih bagus. Nah, setelah di sana di 2002 kembali ke Bulukumba, di akhir tahun ada sebuah program karena itu kan masa-masa reformasi lagi digerakkan gitu.
dari World Bank sebenarnya datang orang, teman konsultan datang ke rumah, kemudian mereka tanya, saya juga tanya, kenapa, siapa yang merekomendasikan Anda datang? Dia jelaskan, nampaknya dari Bapeda, dari teman-teman lain memberikan rekomendasi. Akhirnya kita banyak ngobrol. Nama program itu adalah ILGR, Initiative Local Government Reform. Itu kami berdiskusi, kemudian akhirnya mereka menjelaskan apa yang mereka akan lakukan. Nah, di sini pendekatan partisipatif kembali lagi diterapkan. Mereka mulai memfokuskan bahwa dalam orientasi pelayanan pemerintah, partisipatif, akuntabilitas itu menjadi satu hal yang penting. Nah, itu yang saya coba ikuti, kemudian saya banyak beri masukan, akhirnya kita turun ke lapangan. Nah, dalam konsep World Bank ini salah satu aktivitasnya adalah bagaimana memahami, menganalisa kemiskinan secara partisipatif. Nah, karena saya kebetulan lebih awal memahami pendekatan partisipatif, jadi saya banyak membimbing teman-teman LSM, teman-teman pemerintah yang lain yang turun ke lapangan. Kita banyak bercengkrama. Akhirnya disepakatilah kita akan melakukan kajian secara serius, di mana tools AKP atau analisis kemiskinan partisipatif itu saya coba dimodifikasi lah untuk disesuaikan dengan kondisi. Nah, dari situ kita bisa memahami. Jadi saya coba membagi waktu antara tugas pokok saya dan sore-sore harus turun ke lapangan. Nah, tentu di sini saya dengan rela turun tanpa ada honor, tapi cuma ingin mempelajari hal-hal yang positif, kemudian turun ke lapangan untuk menganalisis kemiskinan itu, kemudian kita membuat analisis. Akhirnya tibalah masanya saya mempresentasikan ini di depan mereka dan di depan pimpinan, bahwa ada hal yang menarik setelah kami kaji, bahwa kemiskinan itu tidak melulu karena tidak adanya uang, tapi sebenarnya ada beberapa hal, akses, misalkan pendidikan yang umum kita ketahui, akses terhadap pelayanan juga itu yang penting. Dan yang paling menarik dan juga membuat para pimpinan di sana cukup kaget adalah bagaimana yang selama ini orang bilang bahwa guru itu selalu kurang. Ternyata tidak di situ letak masalahnya. Letak masalahnya adalah distribusi guru itu yang tidak seimbang. Kemudian kita membuat jalan keluar bagaimana masyarakat lokal yang ingin bersekolah kembali, yang tamat SMA kita berikan beasiswa, pemerintah daerah berikan beasiswa, bekerja sama dengan universitas pendidikan, mereka dikontrak untuk bisa kuliah, kemudian kembali mengajar di sekolah-sekolah terpencil. Itu adalah salah satu jalan keluar yang bisa kami lakukan. Dari proses belajar ini, pengkajian ini, kemudian kita coba menerapkan, akhirnya muncul sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, Bulukumba waktu itu, dan ini menjadi menarik, dan nampaknya katanya oleh Bappenas waktu itu, ini satu-satunya di Indonesia saat itu. Jadi ini tentu kerjasama dengan semua pihak, saya cuma bagian dari situ. Tapi yang menarik, World Bank melihat apa yang kami lakukan. Jadi mereka menawarkan untuk sharing, saya sharing di Bali waktu itu, sharing dengan berbagai pihak, termasuk dari luar negeri. Saya presentasikan bagaimana prosesnya. Mereka cukup tertarik melihat bagaimana tahapan proses partisipatif dan sampai bisa menemukan sebuah konsep yang bisa diaplikasikan. Kemudian satu masa setelah di tahun 2003-2004 kalau tidak salah, nah itu World Bank menelpon saya, kemudian dia bilang kami akan mengirimkan fax. Jadi fax itu langsung dari Washington. Saya cukup kaget. Masa iya kami yang di kabupaten kota ini dapat, di kabupaten kecil, mendapat surat khusus dari World Bank dengan tornya. Ternyata saya diundang untuk presentasi keluar, jadi ke luar negeri lagi, tepatnya di Laos. Jadi waktu itu namanya Lau PDR ya, nama negara itu secara internasional Lau PDR, saya tidak tahu. Kota yang dituju adalah Luang Prabang. Ini sebuah negara di mana Lau PDR, yang saya tahu cuma Laos kan. Nah, jadi disitulah
saya coba menulis, kemudian kembali mempresentasikan pilihannya. Waktu itu silahkan Anda memilih lewat mana, lewat Thailand atau lewat Vietnam, silahkan. Saya bilang kami dari daerah, silahkan juga dibantu. Semua dibiayai oleh mereka, jadi saya datang ke Laos, presentasi bersama-sama beberapa deputi menteri dari Indonesia, dan saya bersanding dengan waktu itu, kalau boleh disetarakan mungkin kepala Bappenasnya Vietnam. Mereka di tingkat kebijakan nasional, kami di tingkat paling bawah di aplikasi. Jadi itu. Nah, yang menarik lagi, karena bahasa Inggris saya masih juga belum bagus, yang jadi penerjemah adalah teman dari Australia yang menerjemahkan. Jadi ini satu hal yang menarik buat saya. Jadi dari pembelajaran ini apa yang bisa saya tarik? Bahwa apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan tanpa menunggu honor dan lain sebagainya, demi kepentingan orang banyak, itu akan kembali mengantarkan kita ke jalan-jalan yang lebih baik untuk bisa kita berbagi kepada orang yang lebih besar. Itu yang saya bisa tarik dari pembelajaran ini. Nah, seiring waktu, oke, itu pelajaran menarik, mereka bisa melihat apa yang kami lakukan di Bulukumba bersama teman-teman LSM, pemerintah yang mau turun ke lapangan dan juga tidak mengganggu aktivitas di kantor. Akhirnya tibalah masanya, kan dari awal saya ingin harus pindah kembali lagi ke kampung di 12 tahun, 10-12 tahun. Maka 2007, 2008 itu saya semangat untuk kembali ke kampung. Saya cari teman-teman untuk mengajukan perpindahan di kabupaten, di Bali. Dari 5 kabupaten yang saya kirimi surat, ternyata semuanya menolak. Tidak ada yang mau menerima. Kemudian untuk saya pindah. Demikian juga saya di Bulukumba tidak mau melepas. Jadi ini kondisi yang sangat, menurut saya, wah ini harus ambil keputusan. Di daerah kampung saya tidak ada yang menerima karena surat formal yang saya terima itu kata mereka tidak menerima Seru Growth. Padahal saya ambil di Jembrana, saya ambil di Tabanan, saya ambil di Bangli, saya ambil di beberapa tempat yang bukan hanya di Denpasar. Nah, itu semua menolak. Akhirnya ya harus ambil keputusan. Mungkin saya harus mengabdi tetap di Sulawesi Selatan. Tetapkanlah itu. Akhirnya 2008 saya menikah dengan lain budaya, lain agama. Dan pernikahan ini seperti sama dengan teman-teman yang lain, tentu di awal itu kita harus berkomitmen. Ketika kami berdua berkomitmen, akhirnya pernikahan itu berjalan dengan sangat-sangat bagus, sangat-sangat mudah, sangat lancar lah. Semua bisa menerima dengan kondisi itu. Walaupun istri saya dari Kendari, dari suku Tolaki, di mana beliau itu keluarga besarnya adalah keluarga Muslim yang taat, tapi dengan cara saya menjelaskan, cara niatan saya, mereka bisa menerimanya sampai saat ini dengan bagus, dengan baik. Dan itu kami juga sekarang bersama-sama mertua di rumah. Ya. Kemudian seiring waktu dengan proses pernikahan ini juga memberi kembali penguatan dan semangat dan mungkin pembelajaran yang semakin beragam buat saya. Dan cinta, menurut pandangan saya, cinta kalau tidak didasari kasih, cinta itu lebih egois menurut pandangan saya. Jadi ketika kita menggabungkan dengan cinta kasih dan sayang, itu adalah lebih bersifat universal dan kebaikan. Karena cinta tanah air, cinta mati itu biasanya kan lebih egois, lebih bersifat personal sekali. Tapi ketika cinta kasih dan sayang ini kita ramu bersama, kita kuatkan bersama, karena cinta pernikahan itu kan harus tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Itu pandangan saya. Mohon maaf nih sedikit melenceng. Kemudian 2010 akhirnya saya memutuskan, karena 2008 menikah, istri saya di Makassar, dia kerja swasta, dia harus bertanggung jawab karena dia kepala cabang di kantornya. Saya di Bulukumba, tentu ini membuat kondisi yang tidak bagus dalam pekerjaan. Saya harus bolak-balik setiap Sabtu, bolak-balik setiap Jumat atau Kamis malah sudah tidak ada lagi di Bulukumba. Ini membuat beban buat saya. Akhirnya saya mohon izin untuk bisa pindah ke Makassar. Akhirnya di Makassar
segala jabatan saya tinggalkan, dan saya ke Makassar, mulai dari nol, tapi bukan di situ letaknya, tapi bagaimana kita berkomitmen dalam berumah tangga untuk lebih sama-sama menguatkan kehidupan rumah tangga kita. Jadi kami pindah di Makassar, dan mulailah di situ hidup dengan kondisi itu. Nah, kemudian seiring waktu berjalan 2011, akhirnya saya diundang FAO di Jakarta untuk bekerja menjadi master trainer di sana, membantu mereka. Waktu itu kan ada kasus flu burung dan ada kasus rabies juga. Jadi saya di Jakarta, stay di Jakarta 10 bulan atau hampir 1 tahun juga. Di sana saya bersama-sama dengan pengalaman saya, kemudian akhirnya saya ditempatkan lagi di Bali untuk membantu Rabies Bali selama 6 bulan, warawiri di kabupaten, bertemu dengan teman-teman di kesehatan, di puskesmas, mengajar, melatih teman-teman atau memfasilitasi teman-teman sekuliah dulu, kakak kelas, dan banyak hal lah yang kita peroleh bisa bantukan dari pengalaman saya. Yang menarik dari proses pengalaman di FAO itu adalah dari pembelajaran yang bertemu banyak. Ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana konsep One Health itu memang harus segera dilakukan. One Health itu adalah konsep pendekatan satu kesehatan, di mana kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan kesehatan lingkungan itu adalah satu kesatuan yang mempengaruhi kesehatan secara menyeluruh sebenarnya. Yang kedua adalah bagaimana proses fasilitasi. Seringkali kita melupakan, dari kecil kita hanya belajar berbicara, diajarkan bagaimana berbicara. Tapi kita jarang sekali belajar yang namanya mendengar aktif. Seringkali ketika kita merasa memiliki ilmu, kita blas-blas ngomong, menyela orang, seorang paling jago. Padahal mendengar aktif itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat bagus untuk bisa kita memahami seseorang. Itu adalah inti dari sebuah proses pendekatan partisipatif. Itu yang semakin dalam saya bisa pelajari. Kemudian dari proses-proses ini tentu banyak sekali saya bisa kembali ke kampung, melihat perkembangan kampung walaupun hanya 6 bulan. Saya banyak belajar dengan teman-teman juga di sana. Kemudian dari selama di Bali, saya kembali melihat kampus, ketemu dengan teman-teman kampus, berdiskusi juga. Akhirnya setelah selesai 2012 saya kembali, saya berkeinginan untuk kuliah. Jadi saya kuliah untuk S2, jadi saya baru mulai kuliah di situ, di S2. Karena tertarik lagi, kayaknya perlu kita tambah pengetahuan kita. Sekaligus ketika pada masa saat kuliah, ditawari lagi oleh sebuah aktivitas program dari pemerintah Australia untuk saya terlibat sebagai konsultan yang namanya IPAD. Jadi Australian Indonesian Partnership for Emerging Infectious Disease. Jadi itu yang jadi saya jadi konsultan sambil kuliah di samping. Nah, di situ di 2012 juga saya mulai dipanggil untuk mengajar di Prodi Unhas. Prodi Kedokteran Hewan Unhas. Di sinilah mulai jadi dosen luar biasa. Jadi masih 1-2 mata kuliah karena saya ada aktivitas S2, ada sebagai konsultan, jadi banyaklah aktivitas. Jadi saya memang bebas dari sekolah. Jadi dari tempat saya bekerja karena saya dibebaskan tugas, jadi saya bisa kuliah di Bali, saya bisa jadi konsultan, dan ini warawiri yang membuat ternyata dalam proses penjangkauan wilayah kita di negara kita luar biasa sebenarnya. Wilayah kita sangat luar biasa karena saya harus terbang ke sana kemari. Kemudian jarak itu menjadi sempit ketika ada kemauan yang kuat untuk kita berbagi, untuk menimba ilmu, dan seterusnya. Saya kira itu yang menarik. Nah, seiring waktu, proses berjalan, saya coba mengajak tidak hanya senang dengan diri sendiri, manfaatnya peroleh pada diri sendiri, saya membuat sebuah sistem dalam program ini di mana mengajak teman-teman di daerah untuk bisa terlibat. Jadi kami 10 orang di seluruh wilayah Sulsel yang menurut kami bisa berbagi begitu, kita ajak untuk membuat semua modul yang bisa nanti kita bagi kepada para dokter hewan lain maupun kepada para medik lainnya. Itu kita himpun, dan itu tentu
bekerja sama dengan teman-teman di kementerian. Dan ini menurut hemat saya berbagi dengan teman-teman akan jauh akan lebih bermanfaat, menyebarkan informasi itu jauh lebih luas dibandingkan dengan kita sendiri. 2014 entah bagaimana teman-teman memilih saya menjadi ketua cabang Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang mewilayahi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Ini amanah yang sangat luar biasa, di mana organisasi profesi kita harus besarkan, harus kembangkan, karena wilayah cukup luas, anggota kami baru 200-an orang waktu itu, dan bagaimana kita merintis dari nol, walaupun sebelumnya sudah ada ketua cabang, tapi karena kesibukan mereka, kita coba menata menjadi lebih modern lah. Walaupun sampai saat ini saya sudah 2 kali terpilih, tidak sukses amat, tapi paling tidak sudah memberikan titik terang, mulai bergeraknya teman-teman, mulai pedulinya teman-teman, memahami bagaimana organisasi profesi ini perlu didorong untuk menguatkan kita bersama di profesi dokter hewan dan akan menularkan kepada adik-adik yang lain. Kemudian mengajar masih terus jalan, walaupun belum dapat honor waktu itu, kita masih berbagi ilmu, terus seperti itu. Akhirnya di tahun 2018, menyusul kemarin, itu kan terjadi bencana di Palu, kan ya, masih ingat 3 bencana di sana, bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi. Nah, ada 3 ini yang menarik. Tiba-tiba ada seorang teman junior saya mengantarkan seorang dari luar yang ingin, namanya Dr. North, itu dari Thailand, untuk mau terlibat membantu di di Palu. Jadi saya memfasilitasi, kita berdiskusi banyak hal berkaitan dengan kebencanaan. Beliau atas nama sebuah program namanya WAP, World Animal Protection, yang berkedudukan di Inggris. Jadi kami bekerja sama, kemudian saya fasilitasi, tunjuk satu orang untuk mengantarkan ke Palu untuk melakukan asesmen di sana, kemudian balik lagi. Nah, kemudian di rumah akhirnya kami jadikan posko untuk satu untuk di bidang kesehatan hewan, untuk hewannya kita bantu hewan. Satu lagi kami jadikan posko untuk membantu masyarakat di situ. Di mana kemenakan istri dan saya dan istri itu kan suka yang sosial, jadi kita kalau bicara yang sosial kebencanaan itu semangat sekali. Menakan saya yang kebetulan ada di Jawa juga ingin terlibat. Akhirnya kami ke sana, ke Palu, membawa perbekalan banyak lah. Kita bisa kirim ke sana, kemudian baik itu untuk diawali untuk kemanusiaan, kemudian untuk di hewan dan seterusnya, dan tibalah masanya kami ada di Palu. Saya di Palu dengan tim itu berganti-gantian dengan teman-teman dokter dan paramedik, kita membantu pelayanan untuk hewan di sana. Setelah urusan kemanusiaan itu sudah berjalan dan sambil jalan gitu ya. Nah, teman-teman kemenakan saya membuat satu posko tersendiri, kami buat posko tersendiri, sering berkomunikasi. Kemenakan khusus untuk di kemanusiaan, kami khusus di hewan, di kesehatan hewan. Ini berjalan menarik dan saya mengajak teman-teman untuk terlibat, pulang pergi, setiap 1 minggu kita datangkan orang-orang, para dokter hewan untuk bisa membantu di sini. Nah, dari sini akhirnya kita bisa melihat bahwa kebencanaan itu tidak memilih tempat, kemudian kepedulian seseorang itu juga tidak memilih dari suku, dari apa asal latar budayanya, juga kita tidak memilih dari negara mana mereka datang. Inilah cinta kasih yang kepada makhluk lain, kepada manusia tentunya, untuk kita bisa saling meringankan. Ini semakin menguatkan kami semua, saya dan istri, kemudian kemenakan dan teman-teman, sehingga untuk di kemanusiaan, sepulang dari sana, dari banyak pembelajaran, kami 1 bulan lebih di sana,
akhirnya kami membuat yayasan. Yayasan karena saya PNS tidak boleh sebagai ketua yayasan. Istri saya juga sibuk, dia jadi pembina, jadi keponakan saya yang menginisiasi ini, dia jadi ketua yayasan, namanya DEKAP Indonesia, jadi Delegasi Kemanusiaan Peduli Indonesia. Kalau teman-teman mau lihat aktivitasnya, silahkan bisa dilihat di Facebook, aktivitasnya banyak sekali, baik kebencanaan maupun non-bencana. Itu yang kita lakukan. Dan dengan semangat kerja yang sosial ini, ternyata WAP juga melihat laporan bagus, apa yang kami lakukan juga konkret. Akhirnya mengontrak saya, jadi mengontrak sebagai DLO, jadi Disaster Liaison Officer, jadi DLO itu semacam itu ya. Mereka mengontrak itu dan mereka lah akhirnya di tahun 2019 ya. 2019 mengajak saya lagi untuk bisa training jalan-jalan ke Thailand, waktu yang cukup lama, dan saya ada di sana kurang lebih 1 minggu dan saya ajak juga anak di sana. Jadi dari semua pembelajaran ini ternyata dengan keikhlasan kita bekerja, kemudian dengan kita tidak membedakan satu sama lain, semua itu mengantar kepada kebaikan-kebaikan baik kepada kita maupun kepada orang lain. Saya kira itu yang saya bisa tarik dari begitu perjalanan saya sampai saat ini. Wah. Mungkin ada hal yang kurang bisa Iya. Ini ditanyakan luar ya. biasa story-nya ya. Jadi di mindfulness talk yang nomor 10, Bang Agung Joni ini bercerita modalnya kan integritas ya, pergi merantau ke Tanah Bugis, Sulawesi, modalnya dari Bali cuman integritas ya, sedikit ada bekal gitu, sampai ceritanya di Jepang ya. Di Jepang mungkin di sana kan ada konsep ada konsep ikigai gitu ya. Ikigai itu gabungan antara passion dan profession gitu ya. Betul. Bang Agung ini belajar banyak, ini menguatkan sikap mindfulness-nya yang memang sudah menjadi integritas beliau ya, sampai di pekerjaan, membawa sampai tadi cerita bencana di Palu waktu bencana nasional itu kan ya, tsunami itu, dan sampai hari ini gitu ya, sampai hari ini Beli Agung ini ya, Bang Agung mungkin barangkali kalau di Makassar kalau sebutnya apa? Bang, Abang atau apa? Ya karena saya dari Bali biasa Beli Agung, biasa mereka menyebut Beli Agung. Beli Agung juga dipanggilnya ya, karena orang Makassar banyak yang ke Bali juga ya. Ya, karena kalau orang Makassar kan Daeng gitu. Ya. Ya jadi kalau teman-teman ya silakan aja. Ya Beli Agung ini modalnya kejujuran ya, integritas deh ya, komitmen, sikap ini betul-betul mindfulness ya. Kalau di breakdown mungkin kesadarannya sudah murni ya, level menuju level pencerahan, dari rasa cintanya ada ya, keberaniannya cukup ya, terus pasrahnya juga memadai ya, dilakukan dengan sungguh-sungguh sampai mengantarkan Beli Agung ini seperti ini ya, hari ini seperti itu ya. Jadi story mindfulness talk ini mudah-mudahan berguna buat adik-adik, teman-teman generasi berikutnya, barangkali sudah selesai sekolah ya, atau barangkali yang lagi sekolah dan sebentar lagi harus masuk ke dunia kerja, mungkin mindfulness talk ini bisa dipakai inside ya buat adik-adik. Jadi dengan ATM aja, mati tiru modifikasi, apa yang sudah dilakukan Beli Agung ini pasti akan nyampe juga. Jadi mindfulness itu ya pasrah ya, lakukan dengan sebaik mungkin ya, artinya nggak pakai aneh-aneh ya, jujur dan seterusnya ya. Barangkali sikap-sikap itu yang harus ditegaskan untuk di PR-podkan. Jadi diteruskan, digotok tularkan, berbagi kasih gitu deh, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya close? Saya kira seperti yang disampaikan tadi sebenarnya Rai sudah menyimpulkan cukup kuat, karena dari pandangan yang saya lebih senang kalau penilaian itu ada dari luar ya, karena seperti itulah. Dari
paling tidak kalau kita merunut dari yang talk yang ke-10 gitu ya, bahwa keyakinan kita untuk melakukan sesuatu itu harus kita pupuk dengan suatu hal yang positif. Kemudian yang kedua, lakukanlah itu dengan ikhlas, kemudian bekerjalah lebih tanpa melebih-lebihkan, kemudian hasilnya akan mengantar kita. Tentu semua itu harus didorong dengan bagaimana doa dan keyakinan kita juga kepada Tuhan akan mengantarkan itu. Kemudian bagaimana kita berbagi sebanyak mungkin untuk bisa berbagi dengan orang lain, karena tabungan yang menurut pandangan saya, tabungan yang terbaik adalah bagaimana kita berbagi kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, itu akan memberikan manfaat jauh lebih baik bagi kita nanti ke depan atau bagi orang lain. Kemudian jangan berpikir hasil, kemudian selalulah berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini untuk kepentingan orang banyak. Jiwa sosial itu juga menjadi satu hal yang penting untuk kita pupuk selalu, karena itu akan memberikan kesadaran kita terhadap orang lain maupun kepada lingkungan kita. Saya kira itu, Ray. Oke. Demikian mindfulness talk ya yang benar-benar nyata ya sudah dilakukan. Mudah-mudahan ini insight-nya banyak buat yang menyaksikan ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan ini. Jika teman-teman setuju mulai hari ini lakukan kebaikan ya, tidak usah menunggu sempurna karena jika kita berlatih melakukan ini setiap hari satu tindakan baik, ini akan berdampak baik ke belakang gitu deh, ke nusa dan bangsa, ke keluarga dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Jika teman-teman merasa mendapat manfaat dari channel ini, jangan lupa dukung kami, share, like, subscribe ya. Mudah-mudahan bisa mendapat insight dan jangan lupa kasih komen. Demikian. Dan terima kasih Beli Agung Yuda ya, mudah-mudahan sukses ya, sehat selalu selama pandemi gelombang ketiga ini, mudah-mudahan kita bisa lewatin. Dan salam buat keluarga. Thank you ya. Terima kasih Suksuma. La